Karena saya memang suka kepada yang besar-besar, rezeki yang besar, hati seluas samudra yang besar-besar aja saya suka, nominal juga suka yang besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pertama-tama terima kasih banyak sudah hadir di hari Minggu sore ini dan lihat. Terima kasih banyak. Mungkin sesuai yang sudah diberitakan oleh banyak media, kami telah bernikah secara lancar pada tanggal 27 Februari 2019 di Tokyo, tepatnya di Masjid Jami Yoyogi Bonara di dekat Shibuya. Jadi kami melakukan prosesi ijab kabul atau akad nikah pada jam 9.30 pagi bersama keluarga dan teman-teman sahabat kami yang sudah kami anggap sebagai keluarga. Saya memberikan mas kawin, sebuah cincin yang dipakai di sini, dan juga seperangkat alat sholat kepada istri saya. Semampu dan seikhlas. Adapun penghulu kami, Imam Besar Masjid Istiqlal Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Adapun wali nikah dari istri saya, Mas Wildan, sepupu ya, jadi dari anak dari kakak dari almarhum Bapak Haji Dadan Balan. Saksi nikah dari pihak keluarga saya adalah om saya sendiri, Bapak Surya Paloh, dan dari istri saya Bapak Kiai Haji Quraisy. Ya, penasihat pernikahannya pun datang dari beliau, Bapak Quraisy. Setelah itu kami berjalan balik ke hotel untuk mengadakan acara prosesi tradisional ala Sunda. Itu juga saya sejujurnya kurang begitu mengerti, tapi ya kita ikutin aja lah gimana jalannya. Dan sangat, iya memang ini kan bukan lagu Sunda kan. Pakai mikrofon boleh katanya? Wanita Sunda. Jadi sesuai proses tradisinya, lumayan seru juga, ada yang lempar-lempar koin, bagi-bagi rezeki ya, bisa juga begitu nanti. Tapi semuanya ya suap-suapan, apa kakak ya, kakak ayam, ya tentu istri saya dapatnya yang lebih besar. Untuk tarikan ayam itu lebih besar? Saya. Ya, betul. Karena saya memang suka kepada yang besar-besar, rezeki yang besar, hati seluas samudra yang besar-besar aja saya suka, nominal juga suka yang besar-besar. Setelah itu pada malam harinya kami melakukan acara makan malam, introduction dinner, artinya makan malam perkenalan, silaturahmi bersama keluarga Barakan Zailani dan juga kolega-kolega, rekan kerja, partner, sahabat-sahabat dan keluarga saya di Jepang. Saya mempunyai tanggung jawab untuk mengenalkan mereka. Jadi kita lakukan itu di area Shibuya juga, sangat hangat, tidak banyak yang hadir, betul-betul sangat intimate di situ. Adapun kita balik satu hari, tanggal 26 Februarinya kami mengadakan acara pengajian dan juga acara sungkeman, momen yang sangat private, yang sangat sakral, seperti semua orang sungkeman, semuanya meneteskan air mata, meminta doa restu, meminta dibukakan pintu maafnya kepada kedua orang tua. Dan ada pun beberapa kajian pernikahan dari Ustaz Quraisy. Mungkin kurang lebih begitu ya gambaran besarnya. Assalamualaikum kekasih hati para awak media. Seperti janji saya kepada para awak media bahwa ketika
sudah dinikahi, sudah syah, tentunya saya akan membawa laki-laki itu ke hadapan kalian semua. Dan sore hari ini, alhamdulillah, inilah laki-laki istimewa yang dipilihkan Allah untuk saya. Tidak mungkin adanya pernikahan ini apabila tidak ada campur tangan Allah dan restu kedua orang tua kami. Dan ini adalah laki-laki jawaban dari setiap doa-doa mama dan doa-doa mama papanya suami, insya Allah. Dan semoga menjadi suami yang saleh, taat kepada Allah, takut akan larangan Allah, dan semoga takut menyakiti saya, seperti itu. Lalu semoga laki-laki ini memberikan buah cintanya kepada saya, melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah, amin, yang akan menjadi kebanggaan keluarga kami berdua. Ini perjalanan mungkin dimulai dari tanggal 27 Februari kemarin. Perjalanan yang sangat panjang, meniti rumah tangga itu tidak mudah untuk saya. Menentukan laki-laki ini untuk menjadi imam sholat saya selamanya pun memerlukan pemikiran. Dalam hitungan bulan, memang tidak dalam hitungan tahun, seperti itulah ketetapan dan ketentuan Allah, qadarullah dari Allah. Apabila jodohnya sudah datang, aku sebagai manusia, terlebih sebagai wanita, tidak bisa menolak dan mengelak lagi. Kalau ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi semiliaran manusia, jutaan manusia tidak menginginkan pernikahan ini, tetapi Allah ingin, pasti terjadi. Itulah ketentuan dan ketetapan Allah. Kalau orang muslim pasti iman terhadap qadarullah yang sudah Allah tetapkan. Pastinya jodoh ini juga sudah Allah atur. Di usia saya yang ini, di usia suami yang ini, di hari ini pun ketemu kalian, silaturahmi itu semua sudah diatur Allah. Jadi alhamdulillah pernikahan indah ini berjalan dengan lancar. Suami pun membacakan akad nikah 1 kali jalan. Luar biasa, ini pernikahan yang sangat sakral yang saya dan suami impikan. Kenapa sangat tertutup? Karena suami menginginkan betul-betul sakral, hanya keluarga, dari keluarga suami dan keluarga aku yang menyaksikan habar. Kemudian juga seperti teman-teman menyaksikan statement saya barangkali di beberapa bulan lalu, saya berbeda barangkali impiannya, ingin menikah hanya sederhana, tetapi sederhananya keluarga Barakan bisa terbayang ya. Tidak mungkin sesederhana menurut pemikiran Anda, ya kan? Sesederhana dalam artian betul-betul opositnya dari panggung keglamoran saya, dari konser-konser saya. Makeup pun lebih simpel, semuanya betul-betul impian saya terwujud, mendapatkan suami dari hasil doa mama saya, dari hasil malam Lailatul Qadar di tahun lalu di bulan Ramadan. Allah ijabah, tentunya insya Allah pilihan yang tidak salah, insya Allah yang direstui oleh Allah, artinya direstui oleh kedua orang tua. Barangkali itu saja, tidak ada yang patut dipermalukan atas pernikahan ini barangkali ya. Saya single seperti penuturan suami saya, dia single, saya single, apa salahnya? Ya kan? Saya tidak mengambil suami orang karena dia single, betul-betul laki-laki single. Saya menjalankan masa ta'aruf dengan laki-laki istimewa ini dalam hitungan bulan saja. Saya merasa laki-laki ini adalah laki-laki yang patut saya hargai memperjuangkan cintanya kepada saya. Jadi saya pun alhamdulillah insya Allah mengikhlaskan menerima lamarannya dan nikahnya suami saya di tanggal 27 kemarin. Barangkali sekian dari saya. Tidak ada lagi seharusnya hal-hal yang patut. Kenapa sih
selalu tertutup pernikahannya. Kenapa? Ada pertanyaan banyak sekali dari pemikiran masyarakat luas, fans terutama, karena itu menjaga privasi dari suami dan menjaga kualitas dari kesakralan pernikahan kami. Alhamdulillah hari ini kita bagikan kebahagiaan itu, dan kekasih hati saya, para awak media, inilah suami saya yang sering Anda idam-idamkan kan dari pertanyaan setiap tahun. Mana, kapan menikah, kan itu yang ditanya. Ini saya sudah menikah dengan suami saya ini, usianya 36 tahun, salah 34, yang 36 saya. Dibedakan kan nggak apa ya. Kemudian, dan alhamdulillah, insya Allah satu visi dan misi. Kenapa saya menerima laki-laki ini sebagai suami? Karena ada satu visi beliau yang sama dengan saya, ingin mensejahterakan anak-anak yatim yang teman-teman tahu tiap tahunnya kurang dari 5.000 anak yatim kita kelola, dan mudah-mudahan ada dengan suami bisa sama-sama mensejahterakan anak-anak yatim.